Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Yusuf dan di video kali ini gue mau sedikit cerita lagi, mau sedikit sharing, berbagi pengalaman lagi tentang salah satu pengalaman gue, salah satu hal yang pernah gue sesalin dalam hidup gue. Seharusnya gue nggak ngelakukan hal itu, tapi kenyataannya gue melakukan hal itu. Hal yang gue maksud ini berkaitan dengan uang. Selengkapnya di cerita orang biasa. Ya oke, jadi kayak yang udah gue bilang di awal video tadi, di video kali ini gue mau ngebahas salah satu penyesalan di dalam hidup gue, yang mungkin dari penyesalan gue ini bisa menjadi ilmu atau pengetahuan buat teman-teman buat nggak ngelakuin hal yang sama kayak gue. Dan juga di satu sisi pasti ada teman-teman yang ngerasain pernah merasa ada di posisi gue ini, ya kita kita sama lah. Hal yang gue maksud adalah berkaitan dengan uang. Lebih tepatnya pemborosan uang. Ya, jadi pemborosan uang ini bisa terjadi kepada siapa aja ya. Entah itu yang orang-orang yang punya uang banyak atau orang-orang yang punya uang pas-pasan, pasti semuanya pernah lah ngalamin pemborosan uang ini. Ya, itu hal-hal yang normal. Nah, biasanya pemborosan uang ini terjadi pada saat kita bisa menghasilkan uang sendiri atau bisa menghasilkan penghasilan sendiri atas kerja keras kita. Nah, biasanya di posisi ini udah mulai timbul-timbul tuh rasa-rasa pengen memiliki barang-barang impian sejak dulu. Ya, misal misal kalian sebelum punya penghasilan sendiri kalian pengen punya sepatu harga 500.000. Pada saat itu mungkin uangnya belum kekumpul atau mungkin udah kekumpul tapi karena sayang buat ngeluarin jadi ya udah ditahan dulu. Terus pengen beli baju harga 200.000 karena uangnya kurang atau mungkin udah cukup tapi sayang cuman baju, jadi kalian tahan dulu. Nah, di titik pada saat kalian sudah mempunyai pekerjaan, ya entah itu yang gaji, misal gajinya 3 juta, 2 juta, 3 juta, pasti kalian akan melakukan hal-hal di luar prediksi kalian sendiri yang nggak bisa kalian kontrol, ya yang dimana itu termasuk pemborosan uang gitu. Ya misal dengan gaji kalian yang 3 juta atau 2 juta, karena kalian merasa bahwa sudah bisa punya penghasilan sendiri, bisa punya gaji sendiri, uang sendiri, jadi kalian bisa tuh beli-beli barang-barang yang udah diimpi-impikan sejak lama, sepatu harga 500.000 dibeli, terus juga baju harga 200.000, 300.000 dibeli, yang pada akhirnya semua keinginan-keinginan kita yang sejak dulu kita tahan akhirnya kita lampiaskan juga karena kita udah punya satu pekerjaan dan menghasilkan uang gitu. Dan tanpa kita sadari pada akhirnya kita akan menyesal kemudian teman-teman. Jadi nantinya akan ada 3 fase yang akan kita alamin. Yang fase yang pertama ini fase pemborosan tadi, kita beli barang-barang sesuai yang kita mau, yang harganya sepatu harga 500.000 kita beli, baju harga 200-300.000 kita beli, terus kita mau beli tas mungkin harga harga 700.000 kita beli juga. Kita lumayan lama di fase pertama ini, kita bakal puas-puasin diri dulu dengan alasan kayak ini adalah satu pencapaian, ini adalah satu apa ya, penghargaan buat diri kita sendiri karena kita udah bekerja dan kita udah menghasilkan duit sendiri, akhirnya kita hargain diri kita atas hasil kerja keras kita, wes biasanya kan kayak gitu tuh. Nah di fase pertama ini nih ya lumayan lama nih bertahannya nih, kita beli barang-barang sampai akhirnya kita nggak sadar gitu, kita lupa. Nah habis fase pertama ini masuk ke fase yang kedua. Nah fase yang kedua ini kita udah mulai mikir nih, udah mulai bertanya-tanya kayak kita ngapain ya beli barang ini, kita ngapain ya beli barang semahal ini, kita ngapain ya beli barang yang kita pakai cuman sekali 2 kali pakai. Terus kenapa ya kita bisa beli barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Nah ini
udah di fase yang kedua ini mulai bertanya-tanya atas segala apapun yang udah kita beli ini, udah kayak ya kenapa 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 gitu. Nah biasanya di fase yang kedua ini menuju fase yang ketiga ini bisa dibilang cepet. Kayak habis fase bertanya-tanya tadi, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase penyesalan. Dimana di fase penyesalan ini kita bener-bener udah bingung, kita cuman ngelihat barang-barang kita yang kita beli dengan harga mahal, kita cuman ngeliatin barang-barang yang kita beli dengan harga mahal tapi kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget, yang kita cuman pakai sekali dua kali pakai itu, kita lihat semua barang-barang itu dan kita ada penyesalan dalam diri kita, di kepala kita tuh udah mulai mikir kayak gue nyesel beli barang-barang ini padahal barangnya mahal, nggak gue pakai juga, gue pakai cuma sekali dan gue juga nggak terlalu butuh barang ini. Nah itu kita udah berada di fase yang ketiga biasanya tuh, udah ada di fase penyesalan. Sebenarnya menurut gue kita boleh aja ya, apa ya, balas dendam lah, istilahnya balas dendam atas hasil kerja keras kita. Ya kita menghargai diri kita karena kita udah capek kerja terus beli barang-barang yang kita mau sampai pada akhirnya kita berada di titik boros itu. Ya sebenarnya ini hal yang wajar, apalagi pada saat kita mulai baru pertama kali bekerja terus bisa menerima duit. Dan gue juga ya gue ada di posisi itu, makanya gue bisa ceritain ini. Gue pernah ada di posisi itu, gue boros banget sampai akhirnya gue mikir, gue bertanya-tanya kenapa gue beli semua ini, dan gue akhirnya masuk di fase penyesalan tadi. Dan pada akhirnya gue bisa mendapatkan pelajaran atas apa yang udah gue lakukan. Pelajaran yang gue dapetin adalah ketika lo bisa menghargai diri lo di masa sekarang dengan membeli barang-barang yang lo mau, lo juga harus bisa menghargai diri lo di masa depan dengan menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau beli barang-barang yang udah kita pengen ya, dengan alasan gue mau menghargai diri gue karena udah capek kerja, gue pengen apresiasi diri gue sendiri, gue pengen kasih penghargaan ke diri gue, ya itu it's okay. Cuman ya balik lagi, kalau bisa disisihkan uang sedikit buat ditabung gitu loh, nggak ada salahnya kok sebelum nantinya bakal nyesel gitu. Ya mungkin itu aja ya, sedikit pengalaman, sharing pengalaman gua. Terus juga semoga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman kedepannya, buat nggak ngelakuin hal yang sama kayak gua. Kalaupun ada teman-teman yang udah pernah ngelewatin di posisi itu atau lagi merasakan di posisi itu, ya semoga dengan video ini kalian bisa ya bisa ngelihat lah, pasti ada sisi positifnya karena kalian udah melakukan hal-hal kayak gitu. Mungkin itu aja video dari gua, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.